Ada suatu perkataan menarik yang pernah TDC dengar. Pembalap sirkuit melihat satu belokan sebanyak ribuan kali. Pembalap rally melihat ribuan belokan sebanyak satu kali. Ini memberi kesan bahwa pembalap sirkuit memutari rute yang sama, bisa saja sebanyak 1000 kali. Setiap lap yang dilakukan bisa dipakai untuk improve lap time, dari racing line, apex, weight shifting, momentum, etc. Bisa terus diulang selama mobil masih bisa disetir. Sebaliknya, pembalap rally melewati satu rute, maksimal 2 atau 3 kali, dan menghadapi faktor-faktor tidak terduga. Pada balap sirkuit, faktor unpredictable bisa berupa engine failure, mechanical failure, cuaca, accident, serta Antonio Fuoco. Pada balap rally kurang lebih sama, minus Fuoco, serta ditambah faktor lain seperti faktor alam dan hewan. Contohnya, Hayden Paddon di Heat 2 Rally of Canberra, Maret 2025 lalu. Paddon menabrak kanguru desa 9. Atau seperti Sebastian Ogier di Rally Meksiko 2016, ketika hampir menabrak sekumpulan sapi. Pada faktor alam, contohnya Johan Kunen dengan Celica GT4-nya ketika berhasil menerobos kubangan air pada Safari 1993. Namun, bagaimana kalau faktor mechanical failure yang menyebabkan mobil tenggelam di dasar danau? Itulah yang terjadi pada Rally Meksiko 2015 kepada Otanak, insiden yang lebih dikenal dengan nama Titanak. Estonia, tidak seperti tetangga sebelahnya Finlandia, bukan negara penghasil pembalap seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Estonia yang entah kenapa sudah pernah ribut dengan netizen Indonesia memiliki beberapa pembalap kenamaan seperti Marco Martin, Paul Aron, Ralf Aron, Martin Rumpf, Romet Jurgensen, Georg Linamae, Robert Virfs, serta pembalap paling toleran di dunia, Jüri Vips. Tapi, pada 2019, seorang warga Estonia saat itu, bernama Otanak, berhasil menyambut gelar juara dunia WRC menggunakan Toyota Yaris WRC. Tapi, jauh sebelum Tanak mengunci gelar juara rally di Catalunya 2019, pada Rally Meksiko 2015, Tanak dan co-drivernya saat itu Raigo Mulder harus berenang ke tepi danau untuk menyelamatkan diri. Rally Meksiko selalu dimulai dengan stage di tengah kota, Guanajuato Street Stage. Ini salah satu stage yang paling keren menurut TDC. Dari garis start, sedikit downhill ke terowongan, disambut graffiti skeleton. Keren. 6 Maret 2015, pada stage pembuka hari Jumat, SS3 Los Mexicanos 1. Otanak berada di posisi 7 overall, 2,9 detik lebih pelan dari pemimpin rally Sebastian Ogier. SS3 Los Mexicanos 1 ini memiliki panjang stage 9,91 km, dengan elevasi tertinggi sebesar 2504 meter dan elevasi terendah 2188 meter, berdasar data dari rallymaps.com. Sesuai urutan jalan, Otanak memulai gilirannya di SS3 setelah Elfyn Evans, lalu diikuti oleh Hayden Paddon, dan seterusnya. Start SS3, Tanak baru berjalan beberapa kilometer. Menurut Malcolm Wilson, tim prinsipal M Sport, Tanak tidak sengaja menabrak bongkahan batu di suatu belokan. Sumber lain mengatakan Fiestanya mengalami compression dan merusak bagian setir, membengkokkan satu bagian di suspensinya. Sialnya, compression ini terjadi beberapa meter sebelum belokan kiri 3 short, yang mana di depannya ada sebuah reservoir bernama Presa de Mata. Mobil dicoba dibelokkan ke kiri, tapi ban bagian kanan tidak mengarah kemana-mana. Hal yang tidak dapat dihindari terjadi. Pasa 15 minuts ultiga 30 para 2 minuts eri. Välja. Saad välja või? Balik di control room M Sport, tim merasa ada yang aneh. Otanak sudah memulai stage, tapi trackingnya tidak muncul di area dekat reservoir. Split waktu Tanak mulai berjatuhan. Ditambah, menurut Hayden Paddon yang start sesudah Tanak,
Setelah Hayden menyelesaikan stage, ia tidak melihat mobil Tanak berhenti di pinggir stage, semisal ada trouble atau mobil mogok. Di saat itu, kru M Sport sadar ada sesuatu yang terjadi kepada Tanak di sekitar reservoir Presa de Mata. Malcolm Wilson sampai harus mengirim pesan kepada Bex Williams, komentator WRC, bahwa ia tidak punya informasi soal keadaan Tanak. Normalnya, menurut Director Rally Meksiko saat itu, Patrick Saberville, keadaan reservoir Presa de Mata seharusnya kering. Namun, saat insiden Tanak, level air sangat tinggi. Di stage ini, Presa de Mata terletak 2,6 km setelah garis start. Setelah ofisial menelusuri stage untuk mencari informasi, ada kabar baik, karena Tanak dan navigator Raigo Mulder berhasil keluar dari Ford Fiesta mereka. Kabar buruknya, Ford Fiesta mereka berenang ke dasar reservoir sedalam 5 meter. Tanak dan Raigo Mulder diangkut dengan helikopter ke service park untuk pemeriksaan rutin. Lucunya, meskipun mobil mereka tenggelam, Raigo Mulder masih sempat menyelamatkan kertas Space Note-nya dan masih sempat disusun serta dikeringkan begitu sampai di hotel. Tidak lucunya, mobil mereka baru bisa diselamatkan 7 jam setelah jatuh ke reservoir. Saat di service park pun, Tanak diinterview oleh Bex Williams tentang apa yang ia akan lakukan setelah insiden ini. Apa dia bakal pulang atau gimana? Tanak menjawab tidak. Mobilnya akan diambil dari dasar danau dan kita akan coba restart besok. Malcolm Wilson juga mengaminkan hal ini. Mencoba restart di hari Sabtu dan tidak pulang dari Meksiko dengan tangan kosong dan mobil basah. Setelah mobil berhasil dievakuasi dari dasar danau, lalu dibawa ke service park, tantangan dimulai untuk kru M Sport. Dalam batas waktu 180 menit atau 3 jam, jika mobil berhasil diselamatkan, Tanak bisa restart dan mengikuti rally lagi di hari Sabtu. Interior tinggal diangkat dan dikeringkan, mechanical selama oli dan air tidak tercampur harusnya bisa menyala. Yang dikhawatirkan jelas bagian electrical. Range Rover electrical kering aja sering masalah, apalagi electrical mobil balap setelah 7 jam direndam. 60 menit berlalu, 120 menit berlalu, kemudian secara ajaib, dengan 25 menit tersisa, mobil berhasil di-starter pada percobaan keempat. Cek, rapihin sana-sini, Tanak dan Mulder bisa restart di hari Sabtu. Seakan gak bisa lebih sial lagi, saat Tanak mau ambil mobil dari Parc Fermé, mobil mati terus setelah di-starter. Mobil didorong lagi ke tenda servis, ganti koil dan busi. Saat refuel, mobil problem lagi, mesin mati lagi. Tanak pun dianggap melebihi batas waktu, telat 4 menit lapor ke TC, over the time limit. Sehingga, terpaksa harus retire di hari Sabtu. Karena tidak jalan di stage Sabtu, mekanik bisa fokus benerin sisa insiden, ganti sensor oli, sensor bensin, harness perkabelan, dan ECU. Hari Minggu, bersama dengan Jari Matti Latvala, Chris Meek, Hayden Madden, Robert Kubica, dan Merizalde Martinez, Tanak bisa kembali ke stage rally di bawah peraturan Super Rally. Tanak masih sempat melibas SS19 Guanajuato, stage sepanjang 55,8 km. Lalu SS20 Dera Madero, dan Power Stage di SS21 El Brinco 3. Dengan segala macam drama, penalti telat ke TC, dan penalti Super Rally, Tanak berhasil menyelesaikan Rally Meksiko Guanajuato 2015 di posisi 22 overall. Hampir 2 jam lebih pelan dari pemenang rally Sebastian Ogier. Naik ke ramp finish, Tanak dan Mulder keluar dari mobil dengan menggunakan kacamata selam, memberi sneak peek Rally Jakarta 2045. Kerjasama, determinasi, dan realita pahit dunia motorsport terjadi dalam rally ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, abit tebul raja tipu-tipu, dan follow akun-akun di bawah ini. A video. Beautiful! Amazing! Oh my god! Beautiful! Amazing!